Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semua? Semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria ya, walaupun kalian masih belajar di rumah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu perkenalkan diri Ibu lagi ya. Nama Ibu Fauzia Hiniar Ulfa dari SDN Pengampon 2. Di sini Ibu akan mengajarkan kalian di tema 2, tema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Nah, baik. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, sudah? Nah, baik. Sebelumnya Ibu selalu ingatkan ya, selalu kalian laksanakan protokol kesehatan, yaitu 5M-nya. Pasti udah pada hafal ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baik. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, mengurutkan teks petunjuk, lalu mengetahui manfaat energi alternatif bagi kehidupan, dan cara menghemat energinya. Langsung saja ya. Baik, sebelumnya Ibu ingin kalian mengingat lagi pembelajaran minggu lalu tentang energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Coba, masih ingat nggak? Ingat-ingat lagi ya. Nah, energi yang dapat diperbaharui adalah energi yang bisa digunakan secara terus-menerus karena melimpah atau tidak akan habis. Nah, sebaliknya, kalau energi yang tidak dapat diperbaharui adalah energi yang akan habis jika terus-menerus gunakan. Contohnya apa, Bu? Misalkan minyak bumi, logam, batu bara. Sudah ingat ya? Tadi kan kita pelajari energi alternatif. Sebelumnya, kalian harus mengerti dulu apa itu energi alternatif. Energi alternatif adalah semua energi yang menggunakan bahan selain bahan fosil. Apa itu bahan fosil? Fosil itu sisa-sisa atau bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Baik. Contohnya apa sih, Bu, energi alternatif? Coba kalian lihat apa ini gambarnya. Ya, benar, gambar matahari, air, dan apa lagi tuh? Angin. Nah, ketiga gambar ini merupakan energi alternatif. Lanjut, kita akan mempelajari manfaat energi alternatif bagi kehidupan. Tentunya ada manfaat ya untuk kehidupan kita, energi alternatif itu. Apa sih? Yang pertama, dari energi matahari dulu nih. Coba yang kalian pikirkan ketika kalian mencuci pakaian, terus ketika ingin menjemur, ketika tidak ada matahari bagaimana? Pasti tetap basah ya, nggak akan bisa dipakai. Itulah kegunaan pertama dari energi matahari, yaitu mengeringkan pakaian, menjemur ikan, atau bisa juga menjemur bahan makanan yang lainnya. Yang kedua, mengubah air laut menjadi air garam. Ketiga, membantu fotosintesis bagi tanaman. Tentunya sangat bermanfaat ya, matahari itu bagi tanaman juga. Lanjut. Yang kedua, manfaat energi angin. Apa saja sih? Yang pertama, memompa air. Yang kedua, memotong kayu. Ketiga, sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Karena ada juga nih pembangkit listrik yang memakai energinya energi angin. Yang ketiga, energi panas bumi. Apa sih, Bu, energi panas bumi? Energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Manfaatnya apa? Manfaatnya bisa dijadikan tempat pariwisata pemandian air panas.
Kalian bisa lihat tuh, baik di Cirebon atau di Kuningan atau di daerah lainnya ada tempat wisata pemandian air panas. Nah, itu menggunakan energi panas bumi. Yang keempat, energi air. Apa saja nih penggunaannya? Yang pertama, sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air. Kalian pasti sudah sering mendengar ya, ada yang namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, sebagai sumber pengairan dalam pertanian. Pastinya ya, kalau misalkan tidak ada pengairan, sawah-sawah atau tanaman-tanaman pasti akan kering. Yang ketiga, sebagai pemenuh kebutuhan dalam rumah tangga. Tentunya ya, air itu sebagai bahan pokok atau kebutuhan primer atau kebutuhan utama bagi kehidupan kita. Kalau kalian tidak minum, kalau kalian tidak mandi, pasti nggak akan enak kan? Nah, sudah manfaatnya, kita harus mempelajari bagaimana sih cara menghemat energi. Tentunya energi itu harus dihemat ya, karena walaupun energi alternatif ini tidak akan habis, tetapi harus tetap dihemat. Yang pertama, matikan lampu alat elektronik bila tidak sedang digunakan. Misalkan kalian menonton TV atau menyalakan lampu, kalau sudah tidak digunakan atau kalian sudah tidak menonton televisi, baiknya langsung dicabut, langsung dimatikan lampu itu supaya hemat energi listrik. Yang kedua, gunakan air seperlunya dan secukupnya. Matikan keran setelah digunakan. Nah, seringnya kalian mandi nih, misalkan mandi, jangan banyak berlebihan gitu menggunakan airnya, seperlunya saja dan secukupnya saja. Terus kalau sudah mandi, kalau tempat penampungan airnya sudah penuh, harap matikan kerannya ya. Yang ketiga, cabut charger HP atau saklar bila tidak digunakan atau bila sedang tidak ada di rumah. Nah, ketika kita sudah mempelajari energi-energi, kita akan masuk ke teks petunjuk penggunaan alat. Nah, tadi kan energi ya. Energi itu bisa dirubah, kayak misalkan dari energi listrik menjadi energi gerak, misalkan kipas angin. Nah, sekarang kita lihat nih petunjuk penggunaan kipas angin. Coba kalian urutkan ya. Yang pertama, periksa menu tombol. Kedua, tekan tombol kecepatan yang diinginkan. Ketiga, pasang stiker pada stop kontak. Keempat, tekan atau tarik tombol untuk menentukan arah yang diinginkan. Coba, di sini kan masih acak ya. Kalian pastikan harus mengurut. Coba diurutkan, Ibu kasih waktu. Udah bisa? Kita periksa ya. Yang pertama yaitu ada stop kontak. Nyalakan kipas angin pasti harus dicolokkan dulu kan. Nah, yang kedua baru periksa menu tombol. Ada beberapa tombol di kipas angin itu. Lalu tekan atau tarik untuk menentukan arah yang diinginkan. Tekan tombol kecepatan yang diinginkan. Sudah paham belum cara mengurutkan teks petunjuk penggunaan alat? Intinya kalian itu pastikan urutannya benar atau pastikan petunjuk-petunjuk itu sesuai dengan prosedurnya atau cara-caranya. Kita ulangi lagi ya, contoh berikutnya. Nah, sekarang petunjuk penggunaan rice cooker.
hati-hati ya. Coba amati saja langkah-langkahnya. Yang mana sih yang benar, yang mana yang harus berurutan? Coba tebak. Sudah dicoba? Nah, ayo diurutkan ya. Baik. Yang pertama pastinya masukkan beras yang telah dicuci dan ditambahi air secukupnya. Pastinya sebelum dimasukkan ke rice cooker, berasnya harus dicuci dulu kan dan ditambahi air secukupnya. Nah, itu langkah pertama. Yang kedua, pasangkan steker atau colokan rice cooker pada stop kontak. Setelah dimasukkan nasinya, lalu pasangkan nih colokannya ke stop kontak. Yang ketiga, baru tuh tekan tombol power atau on. Nah, setelah itu, angkat nasi setelah 30 menit. Bagaimana? Sudah mengerti? Oke. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu pertama, energi alternatif. Coba tadi pengertiannya apa? Ya benar, energi alternatif itu energi yang berasal dari bahan-bahan selain fosil. Ya. Tadi jenis-jenisnya apa saja? Coba ingat-ingat lagi. Benar, tadi ada gambar energi matahari ya, angin, air. Nah, tadi manfaatnya, ayo diingat-ingat, pasti banyak ya. Manfaat dari adanya matahari, panas bumi, angin, air. Nah, cara menghemat gampang ya, kalian pasti sudah. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Bagaimana? Sudah paham belum materi yang Ibu jelaskan? Semoga paham ya. Tetap rajin dan tetap semangat walaupun kalian masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.